Bro, santai, Yang terkait apa Pak? macam-macam, apa, Pak? segala macam. Salah satunya mungkin Kalau kita Pak. ngobrol kan lebih kita bermalam ya, jadi ngobrol sampai malam, pagi sarapan bareng, jalan-jalan sama-sama. Banyak sekali yang diobrolin. Kalau doorstop nggak cukup waktunya. Dan hubungan silaturahmi yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kan sangat baik. Tujuannya berkebangsaan. Kan masalah pilihan itu kan masyarakat yang menilai. Cocok dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi yang penting bagaimana silaturahmi itu dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan semua pihak. Diplomatis, saya yakin hal itu terjadi karena Bu Susi juga mengetahui dan memahami bahwa kalau soal cawapres, Mas Anies yang diberikan keleluasaan dan kebebasan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk menentukan kira-kira siapa nanti cawapresnya. Tapi memang perbincangan kemarin gitu ya, selain berbincang tentang Republik Ikan dan lain-lain, ceria sekali Ibu Susi menceritakan tentang pertemuan itu. Jadi artinya pertemuan yang kata Mas Anies ini sahabat lama rupanya sangat berkesan juga di Ibu Susi Pujiastuti. Sahabat, selain sama-sama pernah di Kabinet Jokowi Jilid 1, ini dua orang ini kan punya cara berpikir yang kelihatannya agak revolusioner ya, baik Susi maupun Anies, cuman gayanya yang berbeda. Jadi kemarin itu kalau ada pertemuan seperti itu, menurut saya kita harus syukuri, harus banyak pertemuan, bahwa pertemuan itu nanti menghasilkan implikasi-implikasi lain, kalau baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Jadi kita, Partai Demokrat dan PKS juga selalu mendorong untuk saling berkomunikasi. Kemarin ketika Demokrat bertemu dengan Gerindra, satu hari sebelumnya kita ditelepon dan kita biasa, kita membiasakan diri. Cuman Pak Anies kan karena dia punya tim sendiri ya, punya jadwal sendiri, kadang-kadang nggak sempat menelpon kita. Tapi pertemuan dengan Bu Susi itu menurut saya positif, terutama untuk pendidikan politik buat anak-anak muda, bahwa silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Pertama kali diumumkan sebagai Menteri Kelautan Perikanan oleh Pak Jokowi ya. Namanya bahkan kalau kita sama-sama ingat bahkan ya menghiasi media massa cukup lama tuh, sekitar seminggu 2 mingguan dengan berbagai positif dan ada juga berita-berita tentang kontroversial. Tapi kehadiran Bu Susi yang memang secara popularitas juga sangat tinggi, di hasil survei Kedai Kopi namanya sempat masuk di berbagai hal karena memang popularitas Susi Pujiastuti yang dekat sekali dengan aksi menenggelamkan kapal gitu ya, itu masih diingat oleh rakyat Indonesia. Kemudian nyentrik mewakili kaum perempuan juga menjadi plus poin dari Bu Susi. Tapi tadi seperti Mas Anies sampaikan, kelihatannya memang perbincangannya karena mereka sama-sama memperdulikan lingkungan ya, dan gayanya Ibu Susi ya begitu. Kalau Mbak Kania sempat bermain ke Pangandaran, ke rumahnya Ibu Susi ya dekat dengan nelayan, kemudian senang sekali dengan hal-hal yang berbau lingkungan gitu. Ini penting saya sebutkan karena bagaimanapun tiga partai tadi kan punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Kalau misalnya Anies dan Susi yang dipilih, bisa nggak ketiganya menerima tanpa syarat? Nah, kalau misalnya dilihat respon sementara dari Nasdem maupun PKS, sepertinya ada semacam green light dari kedua partai ini untuk menerima Susi sebagai cawapres Mas Anies. Tetapi kalau misalnya Demokrat tidak menerima, karena bagaimanapun Demokrat punya preferensi, yaitu Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies, tentu ya pasangan ini harus gigit jari, gagal untuk berlayar ke pelabuhan pemilu 2024 nanti. Tapi lepas daripada itu, kalau dilihat dari sisi elektabilitas Bu Susi ini relatif cukup lumayan. Jadi kita punya data survei beberapa waktu lalu. Aksi kejutan Anies Baswedan yang membuat kaget para pendukung. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Cut Tari mengungkapkan aksi kejutan yang dilakukan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, untuk membuat para pendukungnya kaget. Mulanya, Cut Tari membahas tentang hasil survei terbaru indikator, di mana suara Anies Baswedan hanya 18,9%, sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo 34,2% dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto 38%.
Karena hasil survei memprediksi Anies Baswedan akan gagal masuk putaran kedua dengan dikalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Maka tidak heran jika investor politik tidak mau mendukung capres yang pasti kalah. Melihat hasil survei yang memprediksi kalau Pak Anies bakal kalah Pilpres di putaran pertama, bakal gagal masuk ke putaran kedua. Wajar kan kalau para investor politik jadi mikir-mikir buat mendukung Pak Anies, ucap Cut Tari. Ngapain juga buang-buang duit buat bantu capres yang bakalan kalah? Kira-kira seperti itu guys pemikiran dari para cukong politik. Mereka nggak mau dong dukung calon yang pasti kalah, sambungnya. Sehingga sekarang kampanye Anies sudah seperti mobil kehabisan bahan bakar. Tidak heran jika mantan gubernur DKI Jakarta itu kini berusaha membuat pendukungnya kaget. Makanya sekarang mulai kerasa kalau kampanye Pak Anies udah seperti mobil kehabisan bensin. Di tengah kondisi kayak gini wajar juga kalau Pak Anies bakal berusaha keras bikin kejutan yang bisa bikin kaget, sekaligus balikin semangat para pendukungnya. Yang pastinya sekarang ini udah mulai membelot jadi pendukung Pak Prabowo, ujarnya. Aksi kejutan yang dilakukan Anies agar pendukungnya bersemangat yaitu dengan kunjungannya ke Pangandaran, menemui mantan kelautan dan perikanan Susi Pujiastuti. Salah satunya aksi kejutan itu adalah kepergian Pak Anies ke Pangandaran di Jawa Barat buat ketemu dan diskusi sama mantan Menteri Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, tandasnya. Pegiat media sosial Cut Tari mengungkapkan aksi kejutan yang dilakukan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, untuk membuat para pendukungnya kaget. Mulanya, Cut Tari membahas tentang hasil survei terbaru indikator, di mana suara Anies Baswedan hanya 18,9%, sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo 34,2% dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto 38%. Karena hasil survei memprediksi Anies Baswedan akan gagal masuk putaran kedua dengan dikalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka tidak heran jika investor politik tidak mau mendukung capres yang pasti kalah. Melihat hasil survei yang memprediksi kalau Pak Anies bakal kalah Pilpres di putaran pertama, bakal gagal masuk ke putaran kedua. Wajar kan kalau para investor politik jadi mikir-mikir buat mendukung Pak Anies, ucap Cut Tari. Ngapain juga buang-buang duit buat bantu capres yang bakalan kalah? Kira-kira seperti itu guys pemikiran dari para cukong politik. Mereka nggak mau dong dukung calon yang pasti kalah, sambungnya. Aksi kejutan yang dilakukan Anies agar pendukungnya bersemangat yaitu dengan kunjungannya ke Pangandaran, menemui mantan kelautan dan perikanan Susi Pujiastuti. Salah satunya aksi kejutan itu adalah kepergian Pak Anies ke Pangandaran di Jawa Barat buat ketemu dan diskusi sama mantan Menteri Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, tandasnya.